Shalom, damai di hati, puji Tuhan, firman Tuhan siap diberitakan bersama dengan saya hamba Tuhan Pendeta Yesi Kotambunan di program acara Rema in Minute. Kita awali dengan doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berharga di mata-Mu, sebab itu untuk membuat kami terus berharga, firman-Mu yang adalah makanan rohani, berguna bagi tubuh jasmani kami, tapi teristimewa iman kami kepada Tuhan. Berfirmanlah, kami menyambutnya dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Para pendengar dan jemaat yang diberkati Tuhan, Amsal pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-10, kita baca dan renungkan di saat ini. Sekali lagi Amsal 24, ayatnya yang ke-10, firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara-saudara, berbicara tentang tawar hati, pendeta rasa siapapun kita pasti pernah mengalaminya. Karena tawar hati berarti di sana ada kekecewaan yang mendalam karena luka hati sehingga hati tidak lagi memiliki rasa. Berbicara tentang tawar hati, berarti di sana ada putus asa, di sana ada suatu sikap yang pada akhirnya tidak lagi bersemangat, semangat yang padam, ya. Berbicara tentang tawar hati, di sana ada kehilangan harapan. Sehingga kita tidak boleh tawar hati tentunya. Nah, ketika kita tawar hati, ternyata tidak membawa keuntungan bagi kita, tidak membawa kebaikan bagi kita. Karena ketika tawar hati, apalagi pada masa kesesakan, masa pergumulan, kekuatan kita menjadi kecil dan kita semakin tidak berdaya. Sebab itu saudara-saudara, mari kita pelajari terlebih dahulu apa yang menyebabkan orang-orang atau manusia menjadi tawar hati. Yang pertama adalah, mari kita lihat dalam 2 Korintus 4 ayat 16, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengatakan begini, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Penyebab pertama tawar hati adalah manusia lahiriah. Ya, kedagingan kita. Kita akan pilih, kita akan menjadi manusia yang dituntun oleh roh atau manusia yang mengikuti kedagingan kita. Karena sebagai manusia lahiriah adalah sebuah hal yang bisa dikatakan lumrah atau wajar kalau kita menjadi tawar hati. Padahal sekali lagi kita tidak boleh menjadi tawar hati karena menjadi kecil kekuatan apalagi ketika mengalami masa kesesakan atau pergumulan. Sebab itu perangi kedagingan kita. Kita harus hidup dalam roh. Seperti kata Rasul Paulus, kami tidak tawar hati meski kedagingan kami, manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia batinia kami selalu dibaharui dari hari ke hari. Jadi penyebab pertama mengapa kita sering mengalami tawar hati, karena manusia lahiriah kita. Yang kedua yang menyebabkan kita sering tawar hati adalah karena tantangan, pergumulan atau kesesakan yang kita alami. Banyak kali kita merasa persoalan kita jauh lebih besar dari Tuhan kita. Padahal, sekali lagi, yang harus kita katakan kepada pergumulan dan persoalan kita adalah, kamu memang besar, tapi saya punya Tuhan yang jauh lebih besar, yang sanggup untuk melepaskan saya dari tantangan, pergumulan, dan kesesakan ini. Bukan hanya melepaskan, tetapi memberi saya kemenangan. Sebab itu, meski ada tantangan dan pergumulan, sekali lagi, kita tidak boleh tawar hati. Nah, supaya kita dijauhkan dari tawar hati atau hati yang putus asa, hati yang tidak punya lagi semangat, hati yang tidak punya lagi harapan, maka manusia batiniah kita yang harus selalu kita pupuk, kita beri makan. Bukan hanya manusia lahiriah yang harus berdandan setiap hari, yang harus mandi setiap hari, yang harus makan setiap hari. Tapi yang terpenting adalah manusia batinnya kita yang harus kita perbaharui, yang harus kita dandani, yang harus kita beri pupuk, yang harus kita beri makan. Yaitu salah satunya dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Rema,
Makanan rohani penting supaya manusia batinia kita semakin bertambah hari, semakin dibaharui. Ketika kita rajin mendengarkan kebenaran firman dan lebih rajin lagi melakukan kebenaran firman, maka dijamin kita tidak akan tawar hati. Apapun tantangan dan pergumulan seperti sekarang ini di pandemi COVID-19. Mengapa dikatakan COVID-19? Karena penyakit ini ditemukan di tahun 2019. Kita sudah berada di tahun 2020, sebentar lagi akan memasuki tahun 2021. COVID tetap bernama COVID-19. Tetapi yang harus berubah adalah bagaimana cara kita menghadapinya. Di era new normal, tetaplah semangat, jangan tawar hati, tetap percaya Tuhan akan mengirimkan setiap hikmat yang Tuhan berikan kepada para expert, para ahli, sehingga mampu menemukan vaksin, obat-obatan, dan juga terlebih virus ini pasti akan dihancurkan. Karena Tuhan telah mengaruniakan setiap yang terbaik dalam kehidupan kita. Meski di tengah pandemi, inilah juga cara terbaik Tuhan untuk membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Sekali lagi, tetap semangat, jangan tawar hati. Apapun pergumulan hidup Anda, jangan tawar hati karena kecillah kekuatanmu. Tetap semangat, tetap berpengharapan, supaya besarlah kekuatanmu, Tuhan segera menolongmu dan memberikan kemenangan. Amin, firman Tuhan.